Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya duduk aja ya. Udah tua nih. Saya sama yang sebelah saya ini secara usia tuaan beliau, tuaan dia. Tapi secara lamaan ngajarnya tuaan saya. Jadi saya udah kebanyakan berdiri dalam seumur hidup saya. Sekarang saya mintanya duduk aja, boleh? Asik. Terus saya nih sekarang ini ada tambahan job. Disuruh mimpin qasidah segala nih. Gimana nih? Mau qasidahan dulu kita? Tawasulan dulu atau mau kajian? Atau tawasulan aja nggak usah kajian? Punya catatannya? Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang salehah. Jadi hamba-hamba Allah yang baik, kayak yang kita tawasulin, yaitu Al-Hubabah, Sayyidah Khadijah, dan juga Nabi besar Muhammad SAW tentu saja. Juga Al-Batulil Mustatabah, Sayyidah Fatimah Zahra. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة وعلى الشرجانا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب معه السحابة مرحبا بمن صلى وبمن قد حل معنا
من هدت بنا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة مع السادة ومجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة مع السادة ومجابة سيد الرسل الكرام وله أبحى السلام وعسى يفرد إمامي فهو في ليل ذنابا من رسول للمدينة دينها من خير دينا كلهم حق رهينا ما نخاف الانقلاب نتوسل للحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة مع السادة ومجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة مع السادة ومجابة وعسى بالمروتين لا يدير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يرى يعني حسابا إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي وعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة رب استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائكة الصفيح بالسماوات الحجابة بالنبي زين الوجود والخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يبدأ الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة Fatih bergabul untuk mimpi subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Datuk beserta seluruh keluarganya, Datuk Hikmah. Kita doakan mudah-mudahan semua
selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga keluarga besar dari Kiai Haji Wasi, doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga para ustazah yang ada di majelis kita, bil khusus Ustazah Fatimah Segaf, kita doakan semoga sehat afiat, panjang umur, berkah kehidupan insyaallah, bahagia hidup dunia akhirat insyaallah. Dan tentu saja kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, disayangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini dipertemukan, dikumpulkan oleh Sahibatul Bait dalam rangka menghadiri peringatan haul, ya, dan juga tentu saja pembukaan majelis taklim, karena kita baru aja menyelesaikan puasa Ramadan kita dan juga lebaran kita. Mudah-mudahan lebaran benar-benar menjadikan tempat kita di akhirat nanti lebih lebar insyaallah. Mudah-mudahan membuat hati kita juga lebih lebar insyaallah, sehingga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, haul ya. Siapa saja sih yang boleh dihauli dan kenapa Nabi Muhammad nggak dihaulin, tapi dirayakan hari kelahirannya? Boleh nggak kita terhadap orang-orang soleh diantara kita rayakan hari kelahirannya aja, nggak usah kita peringati hari kematiannya? Ini saya kasih kunci jawabannya. Kalau keluar di ujian udah pada tahu jawabnya. Kenapa yang lain-lain kita peringati haulnya, sementara Nabi Muhammad kita rayakan kelahirannya? Karena hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaannya di hari akhirat. Nabi Muhammad dan mohon maaf bukan satu-satunya, Nabi Muhammad dan keseluruhan para nabi dan rasul yang lain-lainnya. Jadi kalangannya Nabi itu adalah kalangan orang-orang yang memang sudah dijaminkan keselamatannya di akhirat. Ya gimana nggak selamat orang mereka kok yang nunjukin jalan menuju surga? Masa belum dijamin surganya lah, aneh. Jadi yang namanya Nabi itu udah pasti dijamin surganya. Karenanya Nabi Muhammad kita rayakan kelahirannya. Gak usah kita bacain tahlil buat Nabi Muhammad. Nabi itu udah pasti selamat. Di dalam perayaan Maulid Nabi yang kita baca sejarah hidupnya dan juga kita berharap-harap syafaatnya. Itu beda sama haul. Kalau haul yang kita baca adalah tahlil. Selain daripada sejarah hidup orang tersebut, gitu ya, biasanya dibacakan kan gitu biografinya, gitu ya. Habib Munzir dibacain tuh biografinya. Haul siapa-siapa, Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya, haulnya yang dilaksanakan pada setiap bulan Muharram, meskipun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wafat pada akhir Dzulhijjah, tapi peringati haulnya pada bulan Muharram berbarengan dengan kedatangan Sayyidil Habib Umar bin Hafid ke negeri ini. Nah itu teman-teman saya sekalian, mereka dirayakan, diperingati haulnya, ya, diperingati haulnya itu dengan dibacakan sejarah kehidupannya dan juga dibacakan tahlil, mendoakan beliau. Kenapa perlu didoakan? Sebab adab kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita yakin mereka adalah orang-orang yang mulia, tetap masih selain para nabi perlu dibacakan tahlil dan dikirimkan hadiah. Jelas sekarang kenapa dirayakan
kelahirannya dan kenapa yang satu diperingati haulnya. Dan saya lebih suka bahasa itu tuh. Nabi Muhammad kita rayakan kelahirannya. Para orang-orang saleh, para wali kita peringati haulnya. Bukan kita rayakan kematiannya, jadi aneh ya. Nabi Muhammad kita rayakan kelahirannya karena kelahiran beliau adalah sukacita bagi kita semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah kepada umat wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, atas anugerah Allah, wa rahmatihi, dan atas kasih sayang Allah, salah satunya Nabi Muhammad, wa bidzalika falyafrahu, kalian silahkan bersukacita. Maka kita rayakan sebuah bentuk sukacita tersebut. Jadi kalau maulid, saya lebih suka perayaan maulid Nabi, bukan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Apa salah Ustazah yang bilang memperingati maulid Nabi Muhammad? Boleh-boleh aja, cuman saya lebih suka bahasa itu, gitu ya, bahasa perayaan maulid Nabi, sebab kita memang merayakan maulid Nabi Muhammad dalam artian bersukacita atas kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau merayakan itu suasananya penuh sukacita, betul nggak? Tapi kalau memperingati, itu beda-beda cara, gitu kan. Apalagi kalau memperingati kematian, kayak haul ini kan artinya memperingati kematian, gitu. Belum tentu penuh dengan sukacita. Bisa jadi juga kita mengingat kematian tersebut untuk kemudian kita introspeksi diri, ngelihat dia, nih kalau kita mati ada nggak kira-kira yang mau baca tahlil, kan begitu? Nih kalau kita meninggal dunia ada nggak gitu yang mau memberi syafaat kepada kita? Tadi ada di meja. Nah, kalau kemudian saya ditanya lagi nih, Ustazah, siapa sih yang perlu dihaulin? Umi, Unayati. Oh iya udah tadi ya. Kalau saya meninggal dunia nanti saya mau bikin hall nggak ya? Saya minta anak-anak saya buat hall nggak ya? Gitu misalnya, gitu ya. Meskipun ini di daerah Betawi, daerah Jakarta terutama yang masih erat Betawinya ya. Siapapun kayaknya dihaulin ya. Siapapun dihaulin. Saya nggak tahu apa sepanjang umur atau berapa lama gitu. Tapi kayaknya banyak sekali orang yang seperti memperingati haul dari orang tuanya ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, saya mau membagi-bagi atau mau mengelompokkan umat Islam, bukan dalam artian ini ya, tapi mau membuatmu paham bahwasanya manusia ini bertingkat-tingkat. Apanya? Nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, untuk membuatmu tahu yang mana yang boleh dihaulin, yang mana yang enggak gitu. Ada nggak kira-kira yang mau hadir kalau dibikin Abu Lahab haul? Enggak mau kan? Atau misalnya Islam sih tapi nggak bener gitu, kayak misalnya Hajjaj bin Yusuf dibuat haul. Kamu mau hadir apa enggak? Enggak, tentu saja ya. Jadi teman-teman sekalian, tentu yang kita buat haulnya itu adalah orang-orang yang memang kita tahu sekurangnya adalah orang-orang soleh. Yuk kita melihat. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia yarfa' darajatin ba'duha min ba'd. Sebagian orang ditinggikan derajatnya daripada sebagian yang lain gitu. Ya sama aja kayak urusan dunia kan juga, ada yang jadi raja, ada yang jadi menteri, ada yang terus dicopot jabatan dari menteri, digantikan dengan menteri yang lain, gitu kan ya. Kan orang semuanya kan naik turun gitu, urusan dunia juga seperti itu. Nah demikian juga dengan orang kaya, juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang dalam urusan dunia kan seperti itu. Orang terkenal itu aja tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu. Misalnya apalah artis, ada artis grade A, ada artis grade B, kayak gitu loh teman-teman sekalian, katanya. Nah dalam urusan akhirat juga seperti itu. Dalam urusan dunia kan dokter misalnya, kan ada dokter yang kelas 1 ya, ada dokter yang kelas 2,
ada dokter yang bintang kejora, ada dokter yang apa gitu kan, semua ada kelas-kelasnya gitu. Dan demikian pula dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada yang dicinta, ada yang enggak. Kita mau bahas yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuatmu bisa kayak yang ini, saya kelasnya di mana ya? Kita liatin kelas-kelas kita nih teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak dihalangkan dari keberkahan orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang tercinta di sisinya, insya Allah. Amin. Yang pertama paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala adalah minan nabiyyin, dari para nabi. Nah, para nabi ini pun berkelas-kelas. Enggak semua nabi sama. Para nabi pun berkelas-kelas, teman-teman sekalian. Tidak semua nabi sama. Jadi secara umum Allah cinta kepada semua para nabi-nabinya Allah. Andai tidak karena cintanya Allah, Allah tidak akan mengangkat mereka sebagai seorang nabi. Dan nabi ini nggak bisa diikhtiari, ya. Bahkan dari sebelum zamannya Nabi Muhammad, nabi tuh nggak bisa diikhtiari. Nak, belajar yang rajin ya nak, siapa tahu nanti kamu jadi nabi. Nggak bisa. Nggak kena. Nabi itu nggak menerima ikhtiar. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang mengkhususkan para nabi-nabinya di antara hamba-hambanya. Nah, di antara nabi-nabi ini jumlahnya banyak, teman-teman. Kabarnya ada 124.000 nabi. Nggak semua rasul tentu saja, tapi nabi ya. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nah, kalau nabi ini dapat wahyu, bisa mendengar firman Allah. Tapi ada yang hanya untuk dirinya sendiri, ada yang untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang untuk disampaikan kepada umatnya, selain berpredikat nabi, mereka juga berpredikat rasul. Makanya setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Rasul ini tingkatannya lebih mulia daripada nabi. Jelas ya? Berapa jumlahnya rasul? Banyak juga. Bukannya 25 Ustazah. Nah, itu yang wajib kita ketahui nama-namanya. Yang harus kita kenali nama-namanya. Biar kita tahu kalau itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala, atau tepatnya yang Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an. Ya. Sahibul kitab Jauharut Tauhid memberikan bait-bait syair dengan gampang. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman Taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayyamu. Gitu ya. Nah, itu kalau mau ngafalin enak pakai lagu-lagu gitu. Kita kan memang orangnya musik sekali gitu ya. Kalau ada nadanya, ada musiknya gampang hafalnya. Masya Allah. Ya teman-teman sekalian, tuh nama-namanya nabi rasul yang wajib diketahui. Ada 25. Sisanya ada juga rasul-rasul yang tidak disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, ataupun tidak wajib bagi kita untuk mengetahui nama-nama mereka. Kabarnya jumlahnya ada 313. Wallahu a'lam. Tapi kita bahkan bukan masuk dalam bagian keimanan itu. Jumlahnya rasul yang tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran ya, dan juga jumlahnya para nabi secara keseluruhan tidak masuk dalam bagian yang kita wajib untuk mengetahuinya. Tapi kabarnya ada 313 rasul. Dan dari 313 itu jadi kebayang ya. Pertama nih, ini daerah orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling atas ini adalah bagian para nabi. Ada diperkirakan 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi itu dipilih kemudian yang terbaiknya yaitu nabi dan rasul, diperkirakan jumlahnya 313 orang.
Nah kemudian dari 313 orang itu dikerucutkan lagi yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka ada 25 nabi dan rasul. Ya. Nah dari 25 nabi dan rasul itu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tingkatan mereka. Ada yang terbaik di antaranya namanya ulul azmi. Ada 5 dari 25 nabi dan rasul. Ustazah katanya nggak boleh misah-misahin nabi. Nggak boleh misah-misahin nabi itu artinya kamu nggak boleh beriman kepada yang satu dan mengkafirkan yang lain. Itu maksudnya. Tapi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan derajat mereka berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang dengan penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, bahwa Allah meninggikan sebagian derajat para nabi dari yang lain-lainnya. Nah, dari 5 nabi itu Nabi Nuh, kalau dilihat urutan kenabiannya ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau dari urutan kenabian, urutan paling tua Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian paling muda Nabi Isa, kemudian paling muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari urutan tahunnya. Tapi kalau dari urutan mana satu yang mulia dari yang lain? Nih teman-teman saudaraku sekalian, yang paling bawah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di atasnya Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh ini lebih mulia daripada 25 nabi sisanya atau 20 nabi yang lainnya, gitu ya. Nabi Nuh yang paling mulia. Kemudian teman-teman saudara sekalian, di atasnya Nabi Nuh ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, ya. Di atasnya Nabi Nuh ada Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, Nabi Nuh, kemudian di atasnya lagi ada Nabi Isa alaihissalam. Di atasnya Nabi Isa alaihissalam ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di atasnya Nabi Musa ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atasnya Nabi Ibrahim ada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad ini pemeran utama kehidupan manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urutan para ulul azmi. Nabi Muhammad udah jagoannya, udah pemenangnya, gitu ya. Laulahu ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit, bumi dan seisi. Bahkan para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kemuliaan juga karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Allah giring rohnya Nabi Muhammad nih kan. Ini adalah manusia termulia, akramul habaib, manusia paling tercinta di sisi Allah. Para nabinya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah nebak-nebak. Ilah wa Adam, ya Allah, pasti rohnya Adam ya. Bihi Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Kata Allah, ini bukan rohnya Adam, justru dia ini akan aku taruhkan cahayanya dalam sulbi Adam, kemudian aku jadikan semua malaikat sujud kepada dia, bukan sujud kepadanya tapi sujud kepada roh dia yang aku titipkan di sulbinya. Tilahwanu, mungkin rohnya atau cahayanya Nabi Nuh nih, bukan. Bihi yanju minal gharq. Itu Nuh aku selamatkan. Aku selamatkan di atas kapal, di saat yang lain-lain aku tenggelamkan. Nuh dan pengikutnya aku selamatkan. Kenapa? Aku mau menyelamatkan cahayanya yang aku titipkan dalam sulbinya. Jadi Nabi Nuh pun dapat wasilah dari Nabi Muhammad keselamatannya. Ilah wa Ibrahim, rohnya Ibrahim nih Allah. Bukan, kata Allah. Ibrahim pun bihi taqumu bihi hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Justru Ibrahim itu aku jadikan rohnya, cahayanya itu ada dalam sulbinya Ibrahim. Dengan cahaya tersebut aku jadikan Ibrahim bisa memberdirikan hujjah ketika ditanya oleh para umat. Justru maksud saya, para nabi-nabinya Allah ini
Mereka mendapatkan kemuliaan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya pemeran utama kehidupan. Makanya kenapa Nabi Muhammad lahirnya belakangan. Emang jagoan pemeran utama tuh belakangan. Makanya habis Nabi Muhammad nggak boleh ada nabi yang lain. Ya begitu kan? Pemeran utama soalnya. Pemeran utama tuh mesti gitu. Teman-teman sekalian, saya muliakan, itu urutan kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, sekarang nih, selain para nabi, para rasul, siapa lagi orang-orang mulia di atas muka bumi ini? Teman-teman sekalian, Allah menyebutkannya sebagai tingkatan-tingkatan dalam ayat man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan orang-orang terbaik, orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah paling tinggi. Itu bukan potongan ya, belakang sana ya. Enggak ya, saya jangan dipotong, saya ditaruh di hati aja. Kalau difoto apalagi disimpan di kameranya, apalagi ditaruh di media sosial misalnya, saya doakan HP-nya hilang. Jadi buruan dihapus. Setuju gak ibu-ibu? Bisa jadi nih HP-nya beneran hilang bukan karena doa saya, karena persetujuan dari para hamba-hamba Allah. Baik, saya ulangi. Sampai mana tadi? Kata Allah, wa man yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, bakal dikumpulkan dengan orang yang dikasih nikmat paling banyak. Bakal dikumpulkan dengan orang yang paling ditinggikan derajatnya, yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kalau cinta ngasih, makanya dikasih kenikmatan paling tinggi, artinya orang yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya Allah? Urutannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kelompok tertinggi kelompok para nabi, udah kita bahas. Para nabi ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, di dunia mu'ajizat, di akhirat syafaat. Gitu ya, di dunia mu'ajizat, di akhirat syafaat. Nah, jadi kalau penggunaan kata-kata mu'ajizat di zaman kita sekarang ini ya nggak pas sebenarnya. Saya dapat mu'ajizat dari Allah. Lo nabi dari mana? Gitu ya, nggak pas. Yang namanya mu'ajizat itu keajaiban. Nah, tapi nggak pantas dipakai untuk orang-orang di masa sekarang karena itu adalah kekhususan untuk para nabi. Baik, teman-teman sekalian, kemudian di bawahnya para nabi, minan nabiyyin, tadi kata Allah wasiddiqin, para ahli siddiq. Siapa para ahli siddiq? Kita biasa mengenalnya dengan istilah para wali, ya, aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti adalah as-siddiqin. Mereka adalah orang-orang yang sangat serius menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dengan sinyal kehidupan dengan Allah yang tidak pernah mati, tidak pernah putus. Ya, jangankan putus, lowbat aja nggak pernah, low sinyal aja nggak pernah. Sinyalnya naik turun nih, nggak ada. Sinyal naik turun tuh buat kita teman-teman. Kalau buat para wali tuh nggak ada ceritanya sinyal mereka naik turun. Naik terus, on terus mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat tidur mereka. Imam Ghazali tidurnya ngarang kitab. Kalau bangun tinggal ditulisin. Kalau nulisinnya capek, Allah utuskan malaikat buat nulisin. Nih, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, gak kayak kita, kadang-kadang ngimpi bagus, kadang-kadang ngimpi dikejar-kejar orang gila, pernah nggak? Gak pernah ya. Alhamdulillah, saya juga nggak pernah. Dikejar hantu pernah.
Teman-teman sekalian, jadi itu kalangannya para wali itu untuk membuatmu tahu. Jadi jangan pernah mikir jangan-jangan saya wali, bukan. Atau belum. Wali murid kali iya. Gitu ya. Jangan sok-sokan kayaknya saya wali nih. Wali dari mana? Udah deh, nggak usah naik-naik ke sana gitu. Sekurangnya kita dapat keberkahan para wali. Amin. Itu yang kita harapkan. Sekurangnya kita dapat keberkahan dari para wali, teman-teman sekalian. Para wali ini orang-orang yang sinyalnya ada terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Ustazah zaman sekarang? Ada. Selagi langit bumi masih ada, selagi belum jelang hari kiamat, akan selalu Allah Subhanahu wa taala munculkan dan tumbuhkan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada terus tuh sampai akhir zaman, gitu ya. Diangkatnya para wali dari atas muka bumi ini menandakan hari kiamat udah deket. Jadi kalau masih banyak wali-wali, artinya hari kiamatnya masih rada jauhan. Tenang aja, tidur yang enak, makan yang enak, kiamat masih jauh, gitu kan. Tapi matinya belum tentu. Teman-teman sekalian, nih para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu mereka juga berkelas-kelas. Sama kayak yang tadi saya sampaikan tentang para nabi, para wali juga berkelas-kelas. Ada wali yang tingkatannya paling tinggi, ada wali yang di bawahnya, ada wali yang di bawahnya, ada wali yang di bawahnya, macam-macam tuh. Dan saya nggak tahu nama-nama tingkatan-tingkatannya para wali karena saya bukan wali. Maya ariful wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia juga wali. Makanya jangan suka bilang tuh wali itu. Tahu dari mana ente? Gitu ya. Udahlah. Kecuali kalau kita dibilangin orang, dibilangin sama orang yang juga orang soleh atau bahkan walinya Allah. Kalau udah walinya Allah yang bilang Halimah tuh wali itu. Nah, saya percaya bukan karena saya tahu, tapi karena saya tahu. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada ustazah zaman sekarang, ada banyak teman-teman sekalian. Itu yang saya tulis di Bidadari Bumi, sedikit dari perempuan-perempuan yang saya tahu mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang enggak saya ceritain lebih banyak lagi. Dan juga yang perempuan solehah yang jadi wali di mana-mana tempat lebih banyak lagi. Gitu. Itu saya cuma mau ngasih tahu sama kamu bahwa ada, jangan dikira nggak ada. Jangan dikira nggak ada. Teman-teman sekalian, itu baru yang perempuan. Gimana dengan yang laki-laki? Oh, ini banyak lagi teman-teman. Karena ada posisi-posisi walian yang hanya bisa ditempati laki-laki. Sebagaimana para nabi dan para rasul itu hanya ditempati oleh laki-laki. Perempuan ada yang jadi nabi, perempuan apalagi ada yang jadi nabi. Tapi kalau para wali-wali ini ada posisi-posisi yang memang hanya laki-laki, tapi banyak juga posisi-posisi yang juga ditempati oleh para kaum perempuan. Yang saya ceritain kayak Baba Bahia, teman-teman wali ya, udah pasti. Yang saya ceritain Baba Khadijah yang sholat sepanjang malam, sewaktu haji, lelahnya kayak begitu, beliau sholat sepanjang malam. Kalau bukan wali bu, ya ampun. Terawih hanya ngitungin rakaat mulu. Kalau bukan wali nih modelnya, tahajud muapnya banyakan dah daripada rakaatnya. Bahkan ada yang tahajud muapnya lebih banyak daripada jumlah tasbihnya. Masya Allah, tinggal muap, malaikat bingung mau nyatetnya. Dikit-dikit wah. Ya ampun. Ya Allah, ya Allah. Ini para wali ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum perempuan. Dari kalangan kaum laki-laki lebih banyak lagi teman-teman sekalian. Yang saya temui aja beberapa, maksudnya banyak gitu ya, apalagi dari kalangan-kalangan walinya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebar di atas muka bumi ini. Ada tingkatan yang paling tingginya, namanya kutub.
Ya, kalau dibilang wali kutub. Nah, tuh Bu, pernah dengar nggak istilah wali kutub? Itu artinya adalah wali yang menempati derajat kutbiyah. Kutbiyah itu artinya pimpinan para wali, pejabat di kalangan para wali. Bayang nggak sih? Jadi di kalangan para wali aja dia tuh tingkatannya di atas gitu, para pejabat-pejabatnya. Nah, kutub ini juga Bu, kabarnya ada macam-macam. Ada kutubnya kayak kalau di tingkatan kita nih di dunia nih ya, ada kutub tingkatannya kabupaten, ada kutub tingkatannya gubernur provinsi, ada kutub tingkatannya presiden, ada kutub namanya tingkatannya itu seluruh dunia dia pimpinannya, namanya kutbul aqtab. Kutbul aqtab itu artinya pimpinan para pimpinan wali yang merajai semua wali-wali yang ada di atas muka bumi. Nah, yang diangkat jadi kutbul aqtab, kutubnya para kutub, itu Bu, diangkatnya itu bukan pakai pelantikan dunia, tapi pakai pelantikan akhirat. Jadi sekali lagi, jangan ada yang pernah ngaku-ngaku nih. Urusannya pelantikan akhirat gitu ya, itu diundang aja kagak. Boro-boro diangkat. Teman-teman sekalian, kayak yang diceritakan oleh salah satu dari orang soleh di zamannya Imam Abu Hanifah. Bu, saya tinggal Imam Abu Hanifah waktu itu seorang ulama, tapi belum jadi imam besar pada masa tersebut. Masih kayak ya jadi ustadz gitu ya, ngajar di kampungnya, dan beliau dagang juga loh Imam Abu Hanifah. Makanya ini buat para pedagang, kamu punya contoh yang sangat indah ya, sebelum atau selain atau di bawah contoh bisa baginda Nabi Muhammad alaihissalam yang juga berdagang, Sayyidah Khadijah yang juga berdagang, Sayyidina Abu Bakar yang juga berdagang. Nah, Imam Abu Hanifah nih juga adalah seorang pedagang, tapi pedagangnya hati-hati banget, hati-hati sampai kalau misalnya ada barang cacat nggak diterangin, nggak mau diambil tuh barang, duitnya semodalnya seuntungnya semua disedekahkan. Pernah ada satu baju yang ada cacatnya, beliau jualnya 100 baju, tapi ternyata duitnya itu nyampur karena yang ada cacatnya nggak diterangin, nggak dikasih tahu. 100 baju itu semuanya uang modal dan uang untung semuanya dibagiin buat umat Islam. Saya nggak mau ngambil sesuatu yang ternyata ada syubhatnya di sana. Ini Abu Hanifah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini pedagang-pedagang yang model-modelan begini nih, memang benar-benar yang katanya Nabi Muhammad alaihi salam, at-tajir al-amin as-saduq wa syuhada yaumil qiyamah. Pedagang biasa-biasa aja yang bukan wali ya, pedagang-pedagang biasa tapi dia amanat, bisa dipercaya, ngomongnya bener, nggak pernah bohong gitu. Itu nanti di hari akhirat dia akan dikumpulkan dengan para syuhada, para syahid di akhirat nanti. Ini yang pada dagangan online, saya doain mudah-mudahan jadi orang-orang yang dagangannya berkah, dagangannya benar sesuai dengan aturan, sehingga nanti di hari akhirat akan dikumpulkan dengan para syahid. Amin. Yang amin dagang nih, saya tahu. Dagang ya. Teman-teman sekalian, misalnya sebutnya tadi dagangan online doang. Kalau yang dagangan nggak online nggak didoain. Saya doain juga lebih-lebih lagi ya. Dagang yang bagus, dagang niatnya yang benar, ya caranya yang benar. Insya Allah jadi orang soleh. Teman-teman sekalian, tuh para Imam Abu Hanifah tadi. Ada orang soleh di zamannya Imam Abu Hanifah. Satu malam dia mimpi langit kebelah. Mimpinya dia di langit kebelah, terus perasaan dia tuh kayak naik dia melintasi langit-langit tersebut, lapisan langit-langit belah sampai dia nyampe ke atas langit yang paling tinggi, lapis langit yang kedua. Di sana ternyata lagi ada hajatan, ada keramaian, orang-orang banyak banget, semuanya pada pakai baju putih-putih. Dia pun masuk ke situ pengen tahu ada apaan sini. Ternyata di depannya orang soleh juga ini ya, yang mimpi ini.
Ternyata di depan dia lihat ada pelantikan, dilantik langsung sama Nabi besar Muhammad SAW, dihadiri oleh para sahabat khulafaur rasyidin, dan dihadiri sama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagai undangannya. Jadi ini Nabi Muhammad yang melantik, saksinya para khulafaur rasyidin, dan juga yang hadir para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan juga para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, seindah-indah hajatan ini ya. Seindah-indah pelantikan teman-teman saya sekalian. Terus Nabi Muhammad memakaikan imamah kepada orang tersebut yang dilantik ini, seraya mengatakan, anta qutbu zamanik, kamu adalah qutbu zamanik, kutubnya zaman sekarang. Jadi rajanya para wali zaman sekarang itu kamu. Dia perhatiin orang tersebut, ternyata adalah Imam Abu Hanifah. Gitu kan. Dia tuh, dia kebangun. Wah, ini mimpi beneran apa enggak ya? Ya ampun, nih saya harus ngabarin Imam Abu Hanifah nih. Kirain aja. Hari itu ada majelis Imam Abu Hanifah. Dia pun hadir di situ. Dia hadir agak terlambat gitu kan. Dia datang Imam Abu Hanifah lagi ngajar, ngeliatnya dipanggil. Dia dalam hati nungguin sampai selesai majelis, nanti saya mengabarin Imam Abu Hanifah, Imam tadi malam saya mimpi bagus tentang antum. Gitu maksudnya dia. Ternyata begitu dia datang dipanggil sama Imam Abu Hanifah. Dia pun datengin Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sebentar ya, pada jamaahnya. Imam Abu Hanifah bisik-bisik sama dia. Dia bilang, jangan pernah ceritain mimpi kamu kepada siapapun sampai saya mati. Kalau saya meninggal dunia boleh kamu ceritain, tapi selagi saya masih hidup jangan pernah ceritain mimpi kamu tersebut pada siapapun. Ya Allah, Imam Abu Hanifah sudah tahu, dan bahkan Imam Abu Hanifah udah tahu kalau dia mimpi. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman saya sekalian, yang kayak begini tentu saja perlu bagi kita untuk kita peringati haulnya. Tingkatannya kutub, makanya selalu tuh kalau para wali-walinya Allah dihaulin, dirayakan haulnya, dibacakan biografinya, selalu dibacakan juga tingkatannya, gitu ya. Fakhrul wujud, qutbuz zamani, gitu kan. Kalau Habib itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, gitu kan, qutbud da'wah wal irsyad wa ghautul ibad wal bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah itu disebutin, itu bukan main-main itu pangkat tingkat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang profesor, doktor, itu kan gak bisa main-main gitu ya, gak boleh nih dipanggil Profesor Doktor Syarifah Halimah Lidrus, gak boleh saya, Syarifahnya doang boleh, tapi kalau profesor doktornya tuh biar kata saya sepinter apa misalnya, apalagi saya nggak pinter ya, tapi andai saya sepinter kayak apapun juga nggak boleh bikin gelar itu, karena itu ada aturannya tersendiri gitu, ada prosedurnya tersendiri sampai orang bisa dapat gelar doktor, orang bisa dapat gelar dokter, orang bisa dapat gelar sarjana, orang bisa dapat gelar S3, S apa, semua itu kan ada gelar-gelarnya masing-masing gitu teman-teman. Ada prosedurnya, ada alurnya masing-masing gitu kan ya. Demikian pula dengan pangkatnya para wali. Nah ini gak bisa main-main, itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya. Apa tuh? Qutbul Ghauth. Qutbul Ghauth Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah itu ada pangkatnya gitu. Di zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani hidup gitu ya, beliau adalah qutbuz zamani, qutbul aqtab di zaman beliau itu gitu ya. Kutub pemimpin para wali pada masa beliau tersebut teman-teman saya sekalian. Nah, dalam kewalian itu wali kalau di atas tahu siapa wali-wali yang ada di bawahnya. Tapi yang di bawah belum tentu tahu wali yang ada di atasnya. Biar mereka enggak suudzon orang,
gitu kan. Jadi nih wali tapi tingkatannya bawah gitu kan. Ah itu nggak bisa tuh. Ah bukan wali ini belagu amat, siapa tahu dia wali. Gitu. Nah, saya kan wali, saya mestinya tahu dong kalau dia wali. Bisa jadi dia di atas kamu. Jadi kamu nggak tahu kalau dia wali. Gitu. Yang boleh, yang bisa tahu semua wali-wali yang ada di bawahnya itu namanya wali atasnya. Maksudnya wali yang di atas tuh tahu siapa wali-wali yang ada di bawahnya. Jelas ya? Kayak gubernur tahu semua bawahan-bawahannya, tahu semua wali kota, tahu semua bupati, tahu semua camat yang ada di bawah-bawahnya, gitu kan. Nah, tapi yang jadi camat itu belum tentu tahu wali kota, belum tentu tahu bupati, gitu, dan seterusnya, teman-teman serius sekalian. Satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kan pimpinan seluruh para wali. Dia tahu semua wali-wali yang ada di bawahnya, karena dia adalah pimpinan mereka semua. Satu waktu beliau haji, lagi haji, beliau lihat ada seorang perempuan bercahaya, masya Allah luar biasa, tapi nggak ada dalam wali-wali yang dia tahu itu. Daftar wali ini nggak ada nih, tidak terdeteksi dalam diri perempuan tersebut. Tapi dia lihat, wih cahayanya. Wali ini si perempuan ini beliau lagi tawaf dengan satu kaki tapi kelihatan kayak dua kaki. Kakinya cuma satu, tapi kayak dua kaki gitu, kayak gak kelihatan pincang, padahal cuma sebelah doang kaki. Heran dia, ya ampun, ini waliyah nih, tapi kok saya gak kenal. Perempuan ini perempuan solehah, yang dia yakin ini kan kaki sebelah tapi bisa kayak kelihatan dua kaki, kan berarti karomah namanya, keramat namanya kan. Tapi kok gak masuk nih. Habis selesai dia tawaf, disamperin perempuan tersebut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, ya hormat Bu, mohon maaf, numpang tanya, saya kok melihat ibu nih tawaf kaki sebelah tapi kok kayak gak pincang gitu, kayak pakai dua kaki. Iya, kata si perempuan tersebut, saya tadi lagi duduk baca Quran, ada anak tidur di kaki saya, anak orang tidur di kaki saya, berbantal kaki saya, dia kelihatan ngantuk, saya kesian, saya taruh di atas kaki saya, di atas paha saya. Dia bilang habis itu saya pengen tawaf, tapi saya kesian nih kalau kebangunin si anak ini nih. Jadi saya doa sama Allah, ya Allah, minta maaf ya Allah, nggak pengen bangunin nih anak, tapi saya juga pengen tawaf, ya Allah tolong lepasin dulu dong kaki saya. Ini keramat model apa nih teman-teman? Luar biasa bener. Ini di tangannya para wali nih, yang mustahil jadi nggak mustahil. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz gitu. Nggak ada yang berat bagi Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Semuanya dilihat ada di tangannya Allah SWT, tinggal minta aja gitu. Dia minta, ya Allah, kesian nih anak, lepasin dong kaki saya sebelah. Jadi dia pun kemudian berdiri, dia lepasin kakinya sebelah. Ya udah tuh. Jadi si anak ini tetap bisa tidur di atas kakinya, dia ditutupin sama dia tawaf. Dia bilang nanti ya bisa saya tawaf, saya sambung lagi, saya pasang lagi. Nah, kayak Barbie, nah, kayak boneka gitu, tinggal main pasang sambung gitu ya, pasang lepas. Teman-teman sekalian, dia bilang, wah, dan nanti wali ya, kalau gitu kamu adalah seorang wali, tapi kok saya nggak bisa lihat kamu, padahal saya adalah pimpinan para wali. Perempuan tersebut menjawab, akan tetapi saya tahu kamu, wahai Abdul Qadir Jailani. Kenapa kamu gak tahu saya? Li'anni fawqak, karena saya ada di atasmu. Ana dakhilul hijab, saya berada dalam hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada tingkatan wali kayak kalau di dunia ini agen khusus, orang-orang khusus gitu ya, yang dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak kasih mereka lihat. Orang-orang ini nggak tahu siapa dia, tapi dia punya nilai sangat tinggi di sisi Allah.
bahkan bisa di atas hijabnya Allah Subhanahu, bahkan bisa di atas wali kutub yang memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa tersebut. Nah, katanya yang pertama masuk dalam dakhilul hijab adalah Uwais Al-Qarni. Ya, itu kan orang dunia ini nggak pada tahu kok dia wali gitu. Andai nggak diterangin sama Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad, suruh nyari Uwais Al-Qarni, orang nggak ada yang tahu kalau dia wali min auliyaillah. Tersembunyi gitu ya, malah dikirain sahib balah, orang gila katanya. Dikirain orang gila kalau orang nggak tahu gitu kan. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni masuk dalam dakhil hijab, dalam hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kutub zaman segala macam nih para wali-walinya Allah dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing, dengan magam-magamnya masing-masing. Baik dari kalangan bukan keturunan Nabi Muhammad ataupun tentu saja banyak dari kalangan keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biasanya disebut dengan habaib dari Al-Ba'alawi gitu ya, yang keturunannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, itu banyak yang pada jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang pada jadi kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid waktu beliau berceramah di haulnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak halangkan saya dari keberkahan beliau. Saya sempat berjumpa sama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah dari Jeddah ya. Iya, ada namanya wali min auliyaillah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf dari Jeddah. Nah, itu kabarnya beliau adalah kutbuz zaman, kutubnya zaman tersebut gitu ya. Beliau wafat sekitar 20-an tahun yang lalu, saya rasa ya, 20-an sekitaran segitu, kalaupun kurang ya mungkin 18-19 tahun yang lalu. Saya sempat berjumpa sama beliau, alhamdulillah. Dan ini teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, waktu Habib Umar berceramah di masjidnya Habib Abdul Qadir itu tinggalnya di Jeddah Saudi Arabia, tapi beliau dulunya tinggalnya di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau juga punya masjid di sana, punya masjid di Tarim ya. Dan itu pernah pas peringatan haul dari Habib Abdul Qadir, Habib Umar Habib berceramah seperti ini. Innahu wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khala fi nasabihi ahad. Katanya Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf ini adalah beliau wali, anaknya wali, cucunya wali, cicitnya wali, anak cicitnya wali, terus ke atasnya nasabnya semua wali sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ma khala fi nasabihi ahad, di nasabnya beliau itu semua wali, nggak ketinggalan satu orang pun, semuanya jadi wali. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, Jeddah. Di Jeddah beliau wafat, di Jeddah juga. Beliau meninggal dunia, teman-teman saya sekalian. Beliau meninggal dunia, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, itu sesudah beberapa tahun. Beliau itu beliau selama sakitnya itu, beliau sakit di atas tempat tidur bertahun-tahun gitu ya. Nah, beliau bertahun-tahun di atas tempat tidur itu pakai makan pakai infus apa semua gitu ya. Nah, itu teman-teman saya sekalian, ada masa di saat kurang lebih 40 hari sebelum masa beliau meninggal dunia, itu beliau infus sudah nggak masuk, infus apa semua udah nggak masuk, tapi beliau hidup 40 hari atau 2 bulan gitu sebelum kewafatannya beliau itu. Beliau hidup tanpa apa-apa, teman-teman. Nggak ada makanan masuk, nggak ada minum masuk, nggak ada infus masuk, nggak ada obat masuk, nggak ada apa, tapi beliau hidup. Tanda keajaiban semesta pada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Habib Umar menuliskan bait-bait syair tentang Habib Umar. Saya mau nyanyi lagi nih sekarang. Ya warid al-bahr alladhi fihi ad-durar tujam awrif fahadha bahr Abdul Qadir ibn Ahmad
الرحمن يا وارد البحر الذي فيه الدرر توجد أورد فهذا بحر عبد القادر بن أحمد سليل بيت المجد زاكي الأصل والمحدث وخليفة الأجداد عادل لقام بيننا يا رادي يا عواد. Nah, itu salah satu bait syair yang ditulis sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya waridal bahr, siapapun penyelam. Lifihi duror juga. Siapapun kamu, jika kamu ingin menyelam di lautan yang banyak terdapat mutiara, banyak terdapat duror, dapat mutiara lautan. Fahada bahar Abdul Qadir bin Ahmad Aurid. Menyelamlah kamu ke sini, ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kamu akan dapetin berbagai macam mutiara-mutiara di dalam diri Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Nah, ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad, teman-teman sekalian, itu kutub zaman pada masa tersebut, pada masa 20 tahun. Kutub zaman sekarang siapa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kenapa bisa kita nggak tahu? Karena nggak ada waliullah yang memberitahu kepada kita, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kapan-kapan saya tahu, nanti saya kasih tahu. Ya, kita dapat keberkahan dari beliau, ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka ini orang-orang yang punya karomah. Karomahnya apa? Macam-macam. Dari yang mulai karomah bisa bisa hilang. Emang Harry Potter gitu ya, misalnya gitu, yang kayak karomah-karomah yang bisa berjalan di atas air misalnya gitu ya, atau yang kayak Habib Abdul Qadir bin Ahmad bisa menghidupkan yang mati. Habib Abdul Qadir bin Ahmad tuh banyak yang kayak begituan, kisah-kisahnya yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia ya. Bahkan ketika datang orang mau dibilang saya nggak masuk Islam karena nabinya orang Islam tuh kalah keren sama nabi-nabi yang dulu gitu. Kenapa kata Habib Abdul Qadir? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nabi yang dulu tuh bisa menghidupkan orang mati gitu. Nabinya orang Islam kayak nggak punya mukjizat kayak gitu. Katanya Habib Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya, jangankan Nabi Muhammad, kalau untuk hidupin orang mati, saya nih umatnya juga bisa. Emang begitu Syekh? Coba dah, siapa barangkali ada yang udah meninggal dunia? Wah ada tuh, udah meninggal 2 hari, belum dikuburin kan nungguin anaknya. Anaknya masih lagi perjalanan. Nah sini deh, dibawa jenazahnya ke rumah Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir pegang kepalanya sampai badannya, sering mengatakan, "Gum ya Abdullah biiznillah, bangunlah wahai hamba Allah dengan izin Allah. Bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kemuliaannya Syekh Abdul Qadir Jailani bangun." Bangun tuh orang, bangun hidup, bukan cuma sebentaran doang, bukan. Teman-teman kayak makan bubur, makan ibarat kata gitu ya. Iya, nggak enak kalau saya bilang makan seblak. Maksudnya gitu, sampai bisa makan, sampai bisa segala macem gitu, teman-teman, hidup berhari-hari sampai kemudian meninggal dunia kembali. Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah mereka luar biasa teman-teman. Tapi dari seluruh karomah tersebut, para wali bilang, terutama dari Al-Ba'alawi, teman-teman bilang, kok kayaknya wali-wali dari kalangan habaib nih jarang-jarang kedengeran karomahnya ya. Oh, mereka malu sama karomahnya. Mereka bilang, kami nih para Al-Ba'alawi malu kalau ketahuan karomah kami seperti malunya perempuan kalau ketahuan menstruasi. Pada zaman tersebut, zaman kita kan gak ada malu-malunya. Zaman dulu tuh perempuan kalau ketahuan lagi mens malu. Apalagi kalau yang tahu orang laki-laki gitu, malu banget gitu kan. Tahu suaminya, suaminya mending ya, yang tahu abangnya misalnya gitu, tetangganya dia lagi mens gitu, malu banget. Itu teman-teman saya sekalian, katanya mereka para wali dari Al-Ba'alawi takut malu kalau ketahuan karomah kami ini sama orang-orang secara umum. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi dari semua karomah tersebut, mereka para wali ini
punya karomah yang paling tinggi. Apa itu? Al-istiqomah a'la maqamil karamah. Keistiqomahan mereka dalam beribadah itu adalah setinggi-tingginya keramat mereka. Mereka itu teman-teman bisa loh. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru Habib Umar bin Hafid, dan ayah dari Hubabah Nur, ayah dari Hubabah Maryam, begitu ya. Itu Hubabah Maryam pernah Habib Umar bin Hafid pernah cerita kepada kami bahwa Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dari umur 9-10 tahun sampai akhir hidup. Jadi bukan hanya dari balik, dari sebelum balik. Mut araftu nafsi, sejak saya kenal diri, mataraktu jamaatan, saya nggak pernah ninggal sholat berjamaah sekalipun seumur hidup. Wala fatatni takbirah min takbirah ihramil imam, dan tidak ada satu pun takbiratul ihramnya imam yang saya ketinggalan. Jadi nggak pernah sholat sendirian dan nggak pernah jadi makmum masbuk seumur hidup. Kalau jadi makmum, kalau nggak beliau sendiri jadi imam. Itu teman-teman saya sekalian, seumur hidup, bukan hanya sesudah balik atau di masa tua gitu. Nggak ada ceritanya. Habib Abdurrahman Asgaf itu adalah imam Masjid Asgaf, dan beliau adalah dapat julukan Al-Faqihil Muqaddam Ats-Tsani, gitu ya. Habib Abdurrahman Asgaf. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, beliau ini sejak 40 tahun hidupnya nggak pernah tidur kecuali sebelumnya membaca surat Tabarakal Muluk dan Alif Lam Mim Sajdah dalam sholat sunnah ba'diyah Isya. Bagaimana kabarmu sama surat Tabarak sebelum tidur? Udah nggak usah dalam sholat deh, gitu. Di luar sholat aja sebelum tidur, jangan tidur sebelum baca Tabarak, gitu ya. Nabi Muhammad nggak akan tidur sebelum baca surat Tabarak sama Alif Lam Mim Sajdah. Nah, beliau nih Habib Abdurrahman Asgaf, teman-teman sekalian, ba'diyah Isya'nya baca surat Tabarak sama baca surat Alif Lam Mim Sajdah sama Tabarakal Mulk. Enggak pernah tinggal 40 tahun hidupnya. Selama 40 tahun masa hidupnya. Maksudnya kalau beliau umurnya 60 ya berarti 20 tahunnya enggak, tapi 40 tahun terakhir masa hidupnya itu enggak pernah tinggal kayak begitu. Jadi sekalian, 25 tahun beliau enggak tinggal jadi imam di Masjid Asgaf dan juga azan dan iqamah di masjid tersebut. 25 tahun masa hidupnya enggak pernah tinggal satu kali pun enggak pernah tinggal. Itu Habib Abdurrahman Asgaf. Ingat-ingat nih namanya. Bukan karena biar pas ada yang nanya itu tahu gitu, bukan. Tapi teman-teman sekalian, penting bagimu mengingat nama orang-orang soleh. Biar kenapa? Biar kamu dapat syafaat. Kita nggak pernah tahu nih yang bisa nyelamatin kita nih siapa. Kita nggak pernah tahu. Maka penting bagimu mengingat-ingat namanya orang-orang soleh. Mereka senang kalau diingetin namanya. Mereka senang kamu ceritain kisah hidupnya. Siapa tahu ntar di akhirat kalau ada apa-apa kata Abdul Qadir bin Ahmad, oh ini yang pernah ceritain tentang saya nih sama anak-anaknya. Mungkin bagimu untuk mendapatkan syafaat. Gitu ya, ingetin nama-namanya tadi. Siapa aja tuh yang saya sebutin, banyak banget dah. PR. Tuh, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kutub zaman ada namanya wali autad, namanya wali abdal, teman-teman sekalian. Nah, di bawahnya wali. Ini saya kalau suruh nyeritain wali-wali sampai asar. Saya pulang majelis lagi habis ini. Jadi habisnya wali, di bawahnya para wali itu udah ada namanya nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Siapa syuhada? Nabi pernah nanya itu, manis syuhada? Kata Nabi Muhammad, siapa para syahid? Alladzina qutilu fi sabilillah ya Rasulullah. Orang-orang yang meninggal dunia dalam perangan di jalan Allah wahai Rasul. Idan syuhada ummati qalil. Kata Nabi, oh kalau gitu syahidnya umatku dikit dong. Kalau cuman orang yang mati dalam perangan, berarti dikit dong kata Nabi Muhammad. Tapi lebih banyak daripada itu. Nabi kemudian menyebutkan orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati kebakaran syahid, perempuan yang meninggal dunia saat melahirkan syahid, gitu ya. Semua nih para syahidnya Allah
Nah, Pak Habib Ali Al-Jubri dalam salah satu ucapannya, saya ingat tentang definisi syahid ini ya, katanya beliau orang yang hidupnya dalam memperjuangkan ajaran agamanya Allah, gitu ya, mereka jauh lebih syahid dibandingkan dengan orang yang matinya di jalan Allah. Siapa mereka? Tentu saja para ulama-ulamanya Allah. Enggak jadi wali sekalipun, sekurangnya mereka syahid. Makanya yang beradab sama para dai, yang beradab sama orang-orang yang hidupnya dia gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Para ustadzah, para ustadz yang menjadikan hidup mereka li ajrillah. Hidup mereka sudah mereka wakafkan buat Allah, buat ngenalin Allah, buat ngenalin Rasulullah kepada orang-orang, gitu ya. Tapi dia nggak ikhlas, urusan ikhlas bukan urusanmu. Kamu terhadap guru-gurumu, terhadap orang yang mengajarkan Islam kepada orang lain, terhadap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih teman-teman serius sekalian, yang beradab sama mereka. Sebab mereka memungkinkan diri mereka untuk hidup dalam jalan Allah. Mereka adalah para syuhada Allah. Mereka adalah para syahid-syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita mesti ada sama mereka ini, para ulama-ulama. Punya tempat tinggi teman-teman seribu sekalian, di bawahnya para wali, para syuhada. Karena inilah Nabi Muhammad mengatakan, aktsar syuhada ummati yamutuna 'alal furush. Aktsar syuhada ummati yamutuna 'alal furush. Kebanyakan para syahidnya umatku justru meninggal dunia di atas tempat tidur. Bukan meninggal dunia di medan peperangan. Mereka meninggal dunia di atas tempat tidur. Itu orang-orang yang memperjuangkan ajaran agama Islam, ajaran agama Allah SWT di atas muka bumi dengan peran apapun yang mereka mampu, termasuk dirimu. Ajarkan Islam kepada anak-anakmu. Jadikan anak-anakmu senang menjalankan syiar agama Islam, menjalankan ajaran agama Islam. Buat anak-anakmu senang sholat berjamaah, buat anak-anakmu senang tutup aurat, dengan cara mereka senang melihat orang tuanya. Tanamkan cinta pada diri anak-anakmu terhadap ajaran agama Islam dengan cara kamu melimpahkan cinta kepada anak-anakmu. Makanya saya suka kesel sama orang-orang tua yang ngajakin sholat dengan cara ngajak ke surga dengan cara keras, yang kayaknya lebih pantesan kayak ngajak neraka kayak gitu model, gitu ya. Dengan jalan neraka nih, mereka ngajakin orang ke surga dengan jalan neraka gitu kan. Sholat nak, gak sholat neraka loh. Ini mama pukul nih kalau kamu gak sholat. Ini, ya ampun, gak gitu caranya bu, gak gitu caranya. Apakah orang-orang tua yang kenceng-kenceng sama anaknya tinggal main pukul, main cubit, main gampar, itu ceritanya gimana gitu. Kamu itu tugasmu sebagai orang tua adalah mengenalkan cinta Allah dan Rasulnya lewat cinta dan kasih sayangmu kepada anak-anak. Itu tugasmu. Kalau kamu benar jalaninnya, kamu bisa loh masuk dalam syuhada Allah ala ibadah, syahid-syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nyebarin Islam nih kepada siapa? Anak-anakku tuh. Mau nyebarin Islam ke orang-orang banyak, pegang mic, gemeteran. Misalnya gitu ya. Mau ngomong, namanya suka lupa-lupa tadi tuh. Baru cerita sama suami aja pokoknya ada bang, seorang waliullah bang. Namanya siapa? Siapa gitu bang? Pokoknya ada dah, pokoknya ada dah. Ya ada emang. Tapi siapa namanya gitu kan? Nah ini teman-teman sekalian, orang mau jadi ustadz, mau jadi ustazah, itu kan diperlukan kapasitas otak ya enggak? Diperlukan kemampuan menghafal gitu ya, diperlukan kemampuan untuk menyampaikan gitu. Minta sama Allah mudah-mudahan kalaupun tidak dirimu, anak-anakmu, cucu-cucumu biar ada yang menempati posisi itu. Amin, insya Allah. Nah itu kalaupun tidak, itu dirimu, dirimu gitu ya. Kenalkan, jadi dutanya Islam gitu, dengan cara mengenalkan Islam yang baik gitu. Pada siapa? Yang terdekat dengan dirimu, anak-anakmu, cucu-cucumu gitu ya, ponakan-ponakanmu, biar orang lihat, enak ya, seneng ya. Orang kalau jalanin agama Islam yang bagus tuh enak ternyata, seneng ternyata, bagus ternyata, enak hidupnya. Itu teman-teman saya sekalian.
Jangan bawaan ngeluh mulu. Nah, ini rusak Islam nih. Rusak Islam nih. Tetangga sebelah bukan orang Islam gitu kan. Dia nih orang Islam nih, tapi kerjaan ngeluh mulu. Oh, sebelah boro-boro pengen masuk Islam. Kesian yang jadi orang Islam gitu ntar. Nah itu kan kamu udah ngerusak cara Islam nih. Insya Allah mudah-mudahan jadi hamba-hamba Allah yang bisa menikmati kehidupan ya, sebelum kita nanti akan menikmati kematian. Itu para syuhada namanya. Di bawahnya ada orang-orang soleh, orang Islam yang menjalankan Islam untuk dirinya sendiri, bagus untuk dirinya sendiri ya, namanya orang-orang soleh. Sholat gak pernah tinggal, aurat gak kebuka gitu ya, dosanya jauh dari segala dosa-dosa besar, berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa kecil sebisa yang dia mampu gitu kan. Itu orang-orang soleh namanya. Ini yang kalau menurut saya sih tingkatannya syuhada, baik para ulama ataupun syuhada emang benar syuhada, syahid perjuangkan ajaran agama Allah ya. Dan syuhada ini bukan hanya memperjuangkan ajaran agama Allah lewat ucapan, akan tetapi juga ada yang lewat hartanya dipakai buat dakwah, rumahnya punya rumah besar dipakai buat dakwah, pakai buat pengajian. Itu juga termasuk dari kelompok syuhada tadi itu teman-teman saya sekalian. Nah, kemudian di atasnya para walinya Allah SWT di tingkatan syuhada dan aulia, ini menurut saya yang baik untuk dihaulin biar orang-orang bisa pada belajar dari kehidupan dia gitu. Nah kalau orang-orang soleh, kalau mau bikin haul keluarganya aja dah ya, undang-undang keluarga ya. Kalau sekalian kayak begini ya bagus juga gitu kan. Dan saya tahu juga yang dihaulin Habib Munzir, ulama gitu ya, juga abahnya Tatu ini juga seorang ulama di Pandeglang gitu ya. Nah itu kan jadinya kita ingetin mereka sebagai salah satu dari orang-orang yang memperjuangkan ajaran agama Allah SWT. Kita doain mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semuanya yang sudah berpulang rahmatullah, Allah SWT bahagiakan mereka semuanya insya Allah di dalam alam kuburnya, dibahagiakan Allah SWT. Dan kita juga doakan untuk diri kita semuanya juga insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang hidup untuk Allah, sehingga mati juga karena Allah SWT. Di akhirat nanti Allah jadikan kita para syahid. Juga kita minta pada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Nah kita juga mau bacain doa nih untuk yang sakit. Ada Habib Zain bin Alwi Alidrus, juga Sayyid Abdul Qadir bin Abu Bakar Alidrus yang sedang di ICU. Kemudian ada Romiah binti Haji Abdurrahman, juga Ernawati ya, yang sedang sakit-sakit. Dan juga yang milad hari ini Tatu, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kutawatillah. Oh enggak hari ini katanya. Hari kapan tuh? Tanggal 11. Saya juga tuh 2 April. Yang menuntut ilmu dan ujian ada Lukman Nur Hakim Azizi, juga ada Ahmad Irfan Hasan Jamil, Muhammad Farhan Nawawi, juga ada Adam Nugraha dan Farel. Kita doakan semoga semuanya dimudahkan urusannya insya Allah. Oh ya, Bu Eri ya, kita doakan mudah-mudahan visa hajinya juga keluar untuk Bu Eri dan seluruh jamaah insya Allah yang mau berangkat, biar cepat keluar visanya insya Allah. Buat semua nih yang pada mau haji juga insya Allah kita doakan mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT semuanya insya Allah. Yang ada rencana buat haji tahun ini juga mudah-mudahan dikasih kemudahan insya Allah ya, biar visanya pada cepat keluar, semuanya dikasih kemudahan semuanya yang ada di sana juga gitu ya, calon-calon jamaah haji kita. Ala hadihin niyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Untuk hajat kita semua kita haturkan pada Allah SWT bersama dengan kumandang adzan, doa indal adzan la yurad, doa di saat adzan tidak ditolak Allah SWT. Kita mohon pada Allah semoga segenap hajat-hajat kita dijabah Allah SWT. Ala hadihin niyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yashfi mardana, yang sakit-sakit mudah-mudahan biar cepat pada sehat. Abah saya biar segera sehat kembali insyaallah, dapat beraktivitas sebagaimana sebelumnya insyaallah. Dan juga kedua orang tua kita semuanya ya yang masih ada di atas muka bumi biar pada sehat semuanya insyaallah. La hadhihi niyyah bi kulli salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وأفضل عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونسيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دوام في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.